Dalam sebuah perbaikan instalasi listrik rumah, kita pasti menggunakan tes pen dalam melakukan pengecekan. Indikasinya, apakah tes pen menyala atau tidak. Jika menyala berarti arus terhubung, dan jika tidak berarti arus terputus. Apakah seperti itu? Jawabannya mungkin saja benar, namun kurang tepat. Sebab yang benar adalah dalam satu stop kontak, seharusnya ada bagian yang menyala dan tidak menyala. Dengan seperti itu, menunjukkan ada kabel pasa yang ada apinya dan kabel yang netral atau nol yang tidak ada apinya. Pasa dan netral ini bila dipertemukan pada beban listrik, maka akan menghasilkan perubahan energi listrik. Baik itu cahaya, putaran, panas, dan lain sebagainya. Bila saat dites pen, kedua bagian pada stop kontak mati, maka itu menunjukkan ada bagian yang terputus di bagian kabel pasanya. Ini tidak dapat menyalakan alat listrik, sudah jelas. Bagaimana jika ketika dites pen, kedua bagian stop kontak ternyata ada apinya atau menyalakan tes pen? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video kali ini. Ketika kedua bagian stop kontak menyala, bukanlah hal normal dalam instalasi listrik rumah. Sebagaimana pedoman di awal tadi, bahwa listrik AC harus memiliki arus pasa dan netral yang ditandai dengan ada bagian yang menyala sebagai pasa tanpa menyalakan tes pen sebagai netral atau nol. Ketika stop kontak listrik rumah sobat menghasilkan nyala tes pen di kedua bagiannya, itu menunjukkan ada kerusakan. Dan kerusakan tersebut lebih berbahaya dibandingkan jika kedua bagian stop kontak yang tidak menghasilkan nyala pada tes pen. Apa yang menjadi penyebab stop kontak atau kabel rumah sobat keduanya menyala ketika di tes pen? Ketika sobat teknisi sekalian mendapati masalah ini, jangan panik. Penyebab masalah ini adalah bagian netral atau nol pada rangkaian instalasi listrik ada yang putus. Sekali lagi, bagian nol atau netral terputus, gitu brother. Nah, arus pasa yang menuju beban, misalnya lampu, akan meneruskan arus pasa pada bagian kabel nol yang terputus. Dan menghasilkan tes pen menyala ketika dicek. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menemukan kabel netral yang terputus tersebut? Dalam studi kasus saya menggunakan ampermeter untuk mengecek bagian mana saja yang putus. Mungkin sobat teknisi sekalian memiliki cara lain yang lebih efektif. Boleh share di kolom komentar. Untuk cek area kabel yang putus, dalam instalasi listrik rumah, tidak mungkin mengeceknya dengan menghubungkan masing-masing ujung kabel dengan jarum pengukur ampermeter karena terkendala oleh jarak. Dalam kasus ini, saya menghubungkan kedua konduktor awal masuk kabel. Nanti di ujung berikutnya saya coba ukur menggunakan ampermeter dengan selektor switch mengarah ke bagian tahanan atau ohmmeter. Kabel yang tidak menghasilkan nilai pada ampermeter menunjukkan adanya kabel yang putus di bagian tersebut. Sobat bisa lebih fokus ke bagian tersebut untuk mendapati hasilnya. Silahkan cek semua bagian kabel. Pada kasus yang saya dapati ini, kemungkinan terbesar penyakitnya berada pada bagian sambungan kabel yang kurang baik atau tidak tepat. Sebab bisa sobat lihat sendiri betapa semrawutnya instalasi rumah ini.
Alhasil, saya benarkan saja bagian sambungan setiap kabel agar terlihat rapi dan tepat. Apakah perbaikan seperti ini berhasil? Kita lihat hasilnya. Dalam melakukan instalasi listrik, sebaiknya lakukan dengan rapih dan sesuai standar. Sebab dengan hasil kerja yang rapih, instalasi listrik tersebut akan jauh dari hal-hal yang dapat menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah bila mana terjadi trouble. Demikian pembahasan kali ini mengenai cara memperbaiki kabel listrik yang bagian netralnya menyala. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Bagi sobat yang suka, jangan lupa like dan share pada teman-teman sobat. Dan bagi sobat yang menyukai konten-konten kali seperti ini, jangan lupa subscribe Kelistrikanku TV. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.